Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini merupakan pembelajaran kedua kita untuk pelajaran baca tulis Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang bacaan gharib. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian gharib dan beberapa macam gharib. Yang pertama yang sudah kita bahas tentang sakta, yang kedua imala, dan yang ketiga ada ismam. Dan Bapak rasa anak-anakku semua sudah paham, dan Bapak minta jangan sampai dilupakan kembali. Itu dengan cara sering diterapkan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya yang keempat macam gharib. Di bukunya di sini ada nun pada lafal ana. Nun pada lafal ana. Cara membaca nun pada lafal ana yang merupakan dhamir munfasil mutakallim wahdah adalah dibaca pendek satu harokat apabila diwasalkan dan dibaca panjang dua harokat apabila diwaqafkan. Maksudnya di sini ada dua cara membaca ana. Yang pertama pendek satu harokat kalau kita baca wasal atau dilanjutkan, dan dibaca panjang dua harokat apabila kita berhenti atau waqaf. Contohnya yang pertama pada surah Al-Kafirun ayat 4. Di sini pasti anak-anakku semua sudah sering membaca surah Al-Kafirun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Di sini ada kata ana. Setelah nun ada alif yang berdiri yang seperti tanda mat tabi'i. Nah, tapi ini pada lafal ana, perbedaannya lagi. Pada lafal ana di sini karena kita baca lanjut wala ana abidun, maka kita tidak baca panjang. Nah, kalau kita baca lanjut atau wasal, maka kita baca satu harokat. Selanjutnya bagian B surah Az-Zukhruf ayat 81. Fa ana awwalul abidin. Fa ana awwalul abidin. Di sini ada juga kata fa ana awwalul. Di situ ananya kita baca pendek satu harokat. Kenapa? Karena kita wasal atau lanjut. Kecuali kalau kita berhenti maka dibaca dua harokat. Fa ana. Kalau kita berhenti. Tapi kalau kita lanjut langsung fa ana awwalul abidin.
Jadi satu harokat. Di situ di atas alif yang kita baca pendek kalau wasa, di situ ada bulatan. Tidak semua cetakan Al-Quran seperti ini. Ada juga yang di atasnya tidak ada bulatan kecil itu. Tetapi intinya di sini semua lafal ana baik ada bulatannya ataupun tidak ada bulatan kecilnya, maka kita baca satu harokat apabila kita baca lanjut atau wasal, dan kita baca dua harokat kalau kita waqaf atau berhenti. Lanjut. Tetapi dalam Al-Quran ada bacaan nun pada lafal ana yang tidak boleh dibaca waqaf, yaitu pada 3 tempat. Jadi lafal ana ini ada 3 tempat yang kita tidak boleh waqaf di sana. Maksudnya tetap kita baca panjang, cuma tidak boleh waqaf. Contohnya pada surah Al-Furqan ayat 49. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Di situ ada kata wa anasiya. Di situ ada kata ana. Tetapi kita tetap baca panjang 2 harokat dan kita tetap lanjut, tidak boleh berhenti atau waqaf. Kenapa demikian? Karena di sini kata anasiya di sini adalah satu paket, satu kata. Jadi yang kita baca satu harokat itu kalau kita wasal, dan kita baca berhenti kalau kita waqaf, kita baca 2 harokat. Itu kalau ana itu betul-betul ana satu kata yang artinya saya atau aku. Tapi di sini anasiya di sini satu kata yang artinya manusia. Ini jamak dari kata nas, insan. Anasiya jadi artinya manusia. Jadi makanya kita di sini baca tetap wasal dan dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya pada surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini yang digaris bawahi ada kata anaba. Anaba di sini juga satu paket, maka artinya bukan ana, bukan saya atau bukan aku. Jadi maka di sini kita tetap baca 2 harokat dan tetap wasal karena kita tidak boleh waqaf. Bukan ana yang di sini yang dimaksud. Yang ketiga, surah Az-Zumar ayat 17. Walladzina jtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad. Di sini ada kata wa anabu. Wa anabu di sini juga satu kata anabu. Tidak dipisahkan ana dengan bu. Jadi di sini satu paket, maka artinya bukan aku di sini, bukan saya.
Maka inilah 3 tempat ada kata ananya yang tidak boleh dibaca waqaf dan tetap dibaca 2 harokat. Jadi itulah pengecualian dari ana itu. Jadi intinya di sini ana, semua lafal ana ini kita baca pendek 1 harokat apabila kita wasal, dan dibaca panjang 2 harokat apabila kita waqaf, kecuali yang 3 ini. Pada surah Al-Furqan ayat 49, surah Luqman ayat 15, dan surah Az-Zumar ayat 17. Mungkin itulah pembahasan kita hari ini. Bapak harap bisa diterapkan dalam ketika nanti membaca Al-Quran. Jadi kita perbaiki bacaan Al-Qurannya sedikit demi sedikit. Jadi itu saja. Kalau ada yang kurang difahami boleh bertanya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.